Halo Sobat Nova, BTTH Benua Yuanu episode 554 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan kelompoknya berhasil lolos dari pegunungan salju. Tetapi pelarian mereka memicu kekacauan besar di wilayah Xiangwuhui. Setelah menyelamatkan sekelompok manusia dan memperoleh petunjuk tentang kemungkinan lokasi pintu keluar alam rahasia, Xiaoyan segera bergerak menuju arah tersebut. Namun, seorang lelaki tua licik diam-diam berniat merampok hasil mereka dengan memanfaatkan konflik di zona netral. Sementara sosok misterius berjubah hitam, seorang yang mulia asal tingkat tinggi, mulai memburu Xiaoyan dengan metode pelacakan khusus. Menyadari bahwa mereka tidak bisa terus melarikan diri, Xiaoyan dan Xiao Xiu memilih untuk memasang jebakan dan menyerang lebih dulu. Mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan penentu, melawan Xiangwuhui demi peluang hidup dan kebebasan. Melihat Xiaoyan bersiap mengarahkan seluruh kekuatannya, Xiao Xiu sama sekali tidak berani lengah. Sorot matanya berkilat tajam, lalu jemari halusnya berputar dan terbuka menutup dengan lincah. Dalam sekejap, api hitam keemasan bertransformasi menjadi seekor elang roh hitam keemasan, seukuran telapak tangan. Bibir merahnya berhembus pelan, dan seketika elang roh itu melesat keluar. Terbang dengan kecepatan tinggi menyusuri jalur yang mereka lalui sebelumnya. Elang roh tersebut berbentuk dari sumber api asal api burung gagak hitam yang berada di dalam tubuh Xiao Xiu. Meskipun kemampuan pendeteksiannya mungkin tidak sebanding dengan kekuatan persepsi urat bumi milik Xiaoyan, keunggulannya terletak pada sifatnya yang sama sekali tidak meninggalkan jejak aura. Bahkan seorang ahli tingkat yang mulia asal pun mustahil melacak asal-usulnya. Dari segi kerahasiaan, metode ini jelas jauh lebih unggul. Setelah melepaskan elang roh itu, Xiao Xiu tidak berhenti begitu saja. Ia segera mengayunkan tangannya dan melemparkan dua cakram formasi batu giok hijau yang dipenuhi ukuran runo emas dari cincin penyimpanannya. Ia kemudian memasukkan puluhan batu roh tingkat tinggi ke dalam masing-masing cakram. Dan demi berjaga-jaga, ia bahkan menambahkan satu batu roh tingkat puncak pada setiap cakram tersebut. Dengan pasokan energi yang melimpah, runa emas di atas cakram formasi langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, kilau itu segera meredup kembali, dan di bawah kendali pikiran Xiao Xiu, kedua cakram tersebut menyusup ke dalam hutan batu padat di hadapan mereka, lalu menghilang tanpa jejak. Barulah setelah menyelesaikan semua persiapan itu, Xiao Xiu merasa sedikit lebih tenang. Seiring dengan terbentuknya teratai api di antara kedua telapak tangan Xiaoyan, aura kehancuran yang mencengangkan dipaksa ditekan olehnya. Seluruh kawasan hutan batu pun perlahan kembali sunyi. Hanya pada puncak salah satu pilar batu berdiri sebuah wujud jelmaan yang setiap hembusan napasnya memancarkan aura samar, nyaris tak terdeteksi oleh orang biasa. Pada suatu saat, alis Xiao Xiu sedikit terangkat. Dengan suara rendah dan serius, ia berkata, "Dia sudah mendekat. Paling lama 1/4 jam lagi akan tiba di sini." Hanya saja, di akhir kalimatnya, Xiao Xiu tampak sedikit mengernyit. Melalui elang roh, ia memang dapat merasakan keberadaan pihak tersebut. Tetapi justru karena itulah, ia menyadari bahwa yang datang tampaknya bukanlah wujud asli Xiangwuhui. Mendengar hal itu, alis Xiaoyan langsung berkerut. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Namun pada titik ini, siapapun yang datang jelas memiliki niat tertentu. Ia sama sekali tidak boleh lengah. Begitu pikiran itu melintas, Xiaoyan segera menggerakkan kesadarannya. Seketika, tirai hitam pekat muncul di ruang hampa sekitar mereka, membungkus keduanya rapat-rapat dan menyatu dengan bayangan pilar batu di samping mereka. Bahkan, aura keberadaan mereka pun lenyap sepenuhnya. Sementara itu, avatar Xiaoyan yang berdiri di tempat tinggi diam-diam mengerahkan energi sumber yang luar biasa di dalam tubuhnya, menunggu dalam keheningan. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun, leher avatar Xiaoyan yang berada di ketinggian itu patah seketika. Kepala dan tubuhnya terpisah, dan bagian yang terbelah tampak kosong seperti cermin yang hancur. Dari kehampaan, terdengar dengusan dingin penuh penghinaan. Pada saat yang sama, napas Xiaoyan dan Xiao Xiu yang bersembunyi di kegelapan seolah membeku. Kekuatan jiwa yang luar biasa besar tiba-tiba mengamuk di antara langit dan bumi, bagaikan badai tak kasat mata yang mencabik segala sesuatu.
Bahkan dengan perlindungan dao ruang hampa sekalipun, jika mereka sedikit saja ceroboh, sang yang mulia asal misterius itu bisa menemukan celah untuk menyerang dalam sekejap. Tak lama kemudian, dari hutan batu tempat cakram formasi sebelumnya ditanamkan, dengan suara nyaring seperti tekanan benda berat. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Energi mengerikan menyapu sekeliling, meninggalkan kawah besar di tanah dan meratakan hutan batu di sekitarnya dalam sekejap. Dua cakram formasi yang baru saja dilemparkan Xiao Xiu pun lenyap menjadi abu. Dua formasi tak berguna dan satu avatar penuh celah ingin menghalangi langkahku, sungguh menggelikan. Suara meremehkan itu kembali menggema. Entah sejak kapan, sesosok bayangan telah muncul di sisi avatar Xiaoyan. Tangannya terangkat, menggenggam kepala avatar tersebut. Dengan sedikit tekanan jari, avatar itu pun lenyap dalam kehampaan. Dari mata sosok itu, terpancar kilatan dingin penuh keyakinan mutlak akan kemenangan. Itu dia. Dalam kegelapan, wajah Xiaoyan langsung mengeras. Orang ini tidak lain adalah anggota sekte hantu yang sebelumnya menyerangnya di kota alkimia. Kekuatan orang ini bahkan kemungkinan besar berada di atas Yang Wuhui. Sosok misterius itu menyapu pandangannya ke daratan di bawah dengan dingin, lalu berkata datar, "Xiaoyan, kau hanyalah persembahan di atas talenan. Kau kira bisa lolos dari genggamanku? Keluar dan menyerah dengan patuh, atau biarkan aku sendiri yang meratakan tempat ini menjadi puing." Begitu kata-kata itu berakhir, avatar Xiaoyan yang tampak hampir lenyap tiba-tiba memancarkan gelombang energi dahsyat dari dalam tubuhnya, lalu meledak seketika. Cahaya putih menyilaukan meledak dari pusat ledakan, disertai suara siulan halus yang menembus udara. Namun dalam sekejap, cahaya itu ditekan oleh kekuatan lain, dan energi yang terkandung di dalamnya dipaksa berkumpul kembali secara brutal. Ketika cahaya meredup, terlihat sosok misterius itu berdiri tenang. Satu tangannya terulur. Di telapak tangannya, sebuah bola energi putih seukuran kepalan tangan terkendali sepenuhnya. Ledakan bunuh diri avatar yang kekuatannya setara dengan ahli tingkat leluhur asal itu di hadapan seseorang yang mulia asal dapat diredam hanya dengan satu gerakan tangan. Trik murahan. Di balik jubah hitam, wajah sosok misterius itu menampakkan senyum aneh. Ia lalu membalikkan telapak tangannya dan menghantamkan bola energi itu ke ruang hampa di sampingnya. Seketika, ruang tersebut terasa seperti dinding tak kasat mata. Bola energi kembali meledak, memutahkan gelombang energi sumber yang sangat besar. Hampir bersamaan, tubuh Raja Utara tiba-tiba muncul di udara. Ekor naganya yang besar dililit petir hitam pekat, lalu menghantam dengan kekuatan penuh. Di tengah suara ledakan memekakan telinga dan guncangan ruang yang hebat, sosok misterius yang semula tampak tenang terpaksa mundur setengah langkah. Dari balik jubahnya, matanya memancarkan kilatan terkejut. Kekuatan boneka di hadapannya ternyata jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, mata kosong Raja Utara tiba-tiba memancarkan dua sinar petir, melesat seperti anak panah ke arah lawan, sementara tubuhnya kembali menekan ke depan. Segel. Sosok misterius itu berteriak dingin. Dalam sekejap, ruang di sekitar Raja Utara membeku. Tubuhnya terkunci paksa, tak dapat bergerak sedikit pun. Sebagai Yang Mu asal tingkat tinggi yang mulai bersungguh-sungguh, jelas kekuatan Raja Utara saat ini belum cukup untuk mendekat. Namun tepat saat Raja Utara terperangkap oleh dao ruang hampa, di antara langit dan bumi tiba-tiba berterbangan bulu api hitam. Titik-titik api terhubung satu sama lain dan dalam sekejap menutupi seluruh wilayah. Sosok misterius itu mengangkat kepalanya. Di udara tinggi, Xiao Xiu telah muncul tanpa diketahui sejak kapan. Sepasang mata rohnya yang berkilau api hitam keemasan menatap dingin ke bawah. Aura yang terpancar darinya kini telah mendekati tingkat yang mulia asal. Teknik dao agung, cahaya langit api hitam. Menyadari betapa mengerikannya lawan di hadapannya, Xiao Xiu tak lagi menahan diri. Dengan teriakan dingin, sepasang sayap hitam keemasan tiba-tiba terbentang di punggungnya. Api dahsyat membumbung tinggi, cahaya menyilaukan bagaikan matahari terbit, berpadu dengan hujan bulu api yang jatuh, saling berjalin membentuk jaring api raksasa yang menutupi langit dan bumi, memancarkan kekuatan dao yang jauh lebih mengerikan. Di bawah tekanan gabungan dao api Xiao Xiu dan petir dahsyat Raja Utara, segel ruang milik sosok misterius itu akhirnya runtuh hanya dalam hitungan napas.